Salam lawatan. Hari ini ada sebuah panggilan menjadi pasukan-pasukan Tuhan yang ajaib dan terdahsyat. Firman Tuhan di kitab Yoel pasal 11 mengatakan, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Saudara, ini masa, ini zaman di mana banyak orang sedang dipanggil untuk diperlengkapi jadi pasukan. Entahkah itu di gerejamu, di pelayananmu, di pekerjaanmu, dimanapun kau berada, Tuhan sedang memanggil saudara. Tetapi ada hal-hal yang saya dan saudara harus siapkan. Ada 3 hal minimal yang saya dan saudara harus siapkan. Pertama, mari siapkan hatimu. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, untuk menjadi pasukan yang kuat dan pelaksana firman yang hebat, saudara harus mulai dengan berurusan dengan hatimu. Waktu saya berdoa tanya Tuhan, Tuhan maksudnya apa? Bicara hati, saudara, biar bagaimanapun hatimu memancarkan banyak hal dari yang tersembunyi di balik hidupmu. Tapi mari mulai urusi hatimu. Ingini Tuhan lebih daripada dunia. Maka engkau akan menjadi pasukan Tuhan yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan oleh tawaran apapun. Yang berikutnya, waktu engkau serahkan hatimu, waktu engkau mulai urusi hatimu, maka mari minta untuk engkau dan saya mengerti, Tuhan, semestinya engkau panggil aku jadi apa? Apa destiny yang aku harus tempuh? Apa panggilan yang engkau taruh dalam hidupku? Saudara, sementara engkau mendengarkan firman Tuhan ini, buat engkau yang mungkin masih belum mengerti panggilanmu apa, mari mulai tanya sama Tuhan. Mari mulai bicara, Tuhan, engkau semestinya mau aku itu hidup jadi seperti apa? Dan apa yang harus aku lakukan? Karena ada banyak orang, dia cuma menjalani hidup tanpa dia tahu mau jadi apa. Dan saya berdoa mulai hari ini, mari urusi hatimu. Mari mulai tanya Tuhan, Tuhan, dari pihakmu, sesungguhnya engkau mau aku nih jadi seperti apa? Mari mulai urusi hatimu. Dan pilih Tuhan lebih dari dunia. Ketika engkau memilih melekat dengan Tuhan, maka hatimu dengan semestinya akan Tuhan jagai. Jangan takut dengan penyediaan. Jangan takut dengan semua kebutuhan. Dia berkata, apapun yang dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan, aku menyediakannya lebih daripada yang kau minta. Mari mulai isi, mulai urusi hatimu dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang kau dan saya harus siapkan? Yang kedua, Tuhan bicara tentang tongkat. Amsal 22 ayat 15 mengatakan, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Ketika engkau sudah mulai mengurusi hati, mari mulai masuk dalam proses. Tongkat bicara didikan, bicara proses. Ada banyak orang berhenti, Tuhan kan lihat hati. Betul, Tuhan lihat hati. Masalahnya dunia butuh bukti. Saudara, jangan cukup berhenti dengan hatimu saja. Saya percaya waktu engkau mengurusi hatimu, Tuhan juga mau engkau masuk dalam proses. Mari upgrade dirimu. Mari pelajari apapun yang membuat engkau naik. Dan dikatakan, terima dan cintai didikan. Jangan menolak ketika engkau harus dihardik bahkan. Ketika engkau harus disalah mengerti. Karena ada begitu banyak mungkin kesombongan dalam diri kita yang harus dikoyakkan satu demi satu. Ketika engkau dan saya memberi dirimu dan diri saya dididik, engkau sedang masuk langkah lebih lanjut menjadi pasukan Tuhan yang terdahsyat. Lalu yang terakhir dikatakan, Tuhan memberikan pedang. Saudara, firman Tuhan di Ibrani 4 ayat 12 dikatakan begini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan hati, pertimbangan dan pikiran hati kita. Yang terakhir, Tuhan mau supaya saudara dan saya berlatih berperang hari-hari. Pedang bicara senjata untuk memotong dan menghabisi setiap musuh. Tetapi Tuhan juga bilang, mari mulai potong dari apa yang selama ini menjerat hidupmu. Saudara, mari ambil pedangmu. Mari mulai potong semua kedagingan. Mari mulai potong semua kelemahan. Mari potong semua kemalasanmu. Karena untuk engkau menjadi pasukan Tuhan yang terdahsyat, kau harus mulai potong dari dirimu. Sehingga engkau akan mulai menjadi pasukan Tuhan yang sangat siap ketika engkau harus berhadapan dengan musuh. Saya berdoa saudara, 3 hal ini, mari urusi hatimu,
Mari urusi proses yang kau harus hadapi. Dan mari persiapkan dirimu untuk ditempa dan berani potong semua yang jahat, yang negatif dalam hidupmu. Saya masih ingat saudara, beberapa tahun lalu, saya masih ingat hari itu Tuhan mempercayakan sebuah kepercayaan, memimpin sebuah sekolah. Saya diangkat jadi kepala sekolah SMP. Saudara, percayakah saudara, hari itu saya masih suka main. Sampai hari ini sebenarnya jauh di dalam hati saya, kadang-kadang masih pengen main juga. Saya hari itu masih suka main, nongkrong sama teman-teman. Masih suka jalan-jalan, masih suka yang namanya menikmati hidup. Saudara, tidak salah dengan yang namanya main. Tidak salah dengan yang namanya menikmati hidup. Tapi hari itu tiba-tiba Tuhan datang dan berkata, apakah kau masih mau bermain-main? Atau kau memilih potong itu semua dari hidup? Saudara, hari itu saya memutuskan untuk taat sama Tuhan. Saya mulai potong semua hobi saya yang Tuhan gak suka. Saya mulai potong pergaulan saya yang Tuhan gak suka. Saya mulai potong semua kebiasaan saya. Yang sampai hari ini memang masih ada kebiasaan yang negatif. Tapi saya memutuskan untuk terus potong itu day by day. Saudara, hari itu ketika saya mulai meninggalkan teman-teman saya, pergaulan saya, tiba-tiba saya diserang oleh statement-statement. Wah, dasar kau sok suci, sok kudus, dan apalah gitu. Tapi hari itu sejujurnya di hati saya sakit. Ketika saya harus memilih memotong semua yang saya suka. Tetapi jauh sekian tahun kemudian tanpa saya sadari, ternyata keputusan itu membuat saya sampai di hari ini. Saudara, saya tidak pernah menyesali ketika saya memotong semua apapun yang Tuhan gak suka dari hidup saya. Dan itu yang membuat Tuhan membawa saya naik sampai hari ini. Saudara, kalau engkau mau dibawa Tuhan menjadi pelaksana firman yang hebat, Tuhan mempercayakan signs and wonders di hidupmu. Mari mulai urusi hatimu. Mari biarkan dirimu diproses. Dan mari biarkan Tuhan memotong. Dan engkau juga berani memotong semua kedagingan dalam hidupmu. Saya tahu ini bukan perjalanan 1-2 tahun. Bahkan mungkin ini perjalanan seumur hidupmu. Tapi kalau itu harga yang harus kita bayar, jangan pernah tolak. Dan percayalah, satu saat dan waktunya akan sangat cepat, engkau akan dibawa naik menjadi pasukan Tuhan yang memberi pengaruh buat bangsa ini. Mari taruh tangan di dadamu dan mari mulai ikuti doa saya. Tuhan, tolongi kami Tuhan, menjadi orang-orang yang berespon setiap kali firman itu disampaikan. Hamba berdoa buat siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, Kau yang memampukan dan merekayasa di hati kami. Buat kami menjadi generasi yang militan, menjadi sebuah generasi yang disebut pasukan Tuhan yang terdahsyat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar gerejamu tidak menjadi lemah, tetapi gerejamu memilih bangkit. Generasi muda memilih bangkit. Orang-orang tua, bahkan anak-anak kecil, Tuhan latih, Tuhan rekayasa menjadi orang-orang yang memberi pengaruh buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tolongi kami untuk bersikap dengan tepat. Kau yang tolongi kami ketika kami harus diproses. Kau yang tolongi kami ketika kami harus memotong semua yang Engkau tidak suka di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.